Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, berdiskusi, mungkin juga akan berdebat ya. Dan kali ini saya sudah membawakan seorang tamu. Tamunya juga tidak kalah super karena dia ini adalah penerima beasiswa BI tahun 2025. BI itu Bank Indonesia ya. Ki ampuni duit nih ini. Dia ini mahasiswa Unisri di Fakultas Pertanian, namanya Denny Cahya Saputra. Halo Den, selamat datang. Halo Bapak, selamat siang. Iya, sehat nih ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Semester 7 sekarang ya. Saya semester 7 di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Agroteknologi Fakultas Pertanian. Oke. Ini menarik ya, karena anak-anak muda sekarang kayaknya sudah mulai banyak lagi yang masuk di pertanian. You mau jadi apa sih kalau di pertanian nanti kayaknya? Kalau saya di bidang pertanian ini sebenarnya saya pengen menjadi peneliti Bapak. Oh, Menemukan benih-benih baru ataupun baru di heeh. dunia pertanian. Kayaknya pengen jadi dosen nih ya. Insya Allah Bapak, pengennya jadi dosen. Oke, oke, oke. Berarti semoga segera lancar ini kuliahnya ya. Amin, amin Bapak. Sudah mulai nyusun skripsi berarti sekarang ini. Alhamdulillah Bapak kemarin udah sempurna dan juga penelitiannya udah selesai. Wow, 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 wow. Berarti nanti segera punya titel Denny Cahya Saputra Titik-titik SP Bapak. SP Sarjana Pertanian. Pertanian. Terus mau lanjut S2 dulu biar jadi dosen atau nikah dulu nih? Lanjut S2 dulu dong, Pak. Masa baru lulus S1 langsung nikah? Enggak, saya itu juga manas-manasin tim yang di belakang saya itu Waduh. loh. Biar ikut termotivasi gitu Iya, Pak. ya. Oke. Terus kuliah di pertanian menyenangkan. Saya kalau dengar cerita, anak-anak pertanian itu senang banget ya, sering diajak jalan kemana gitu kan, ke hutan, ke sawah-sawah gitu. Betul begitu? Betul, Bapak. Jadi kalau kita kuliah di pertanian itu kita lebih sering praktikumnya di luar, Bapak. Sering sekali kita Nyenengke. praktikum di luar. Biasanya itu di kebun-kebun, di Taudan Ah, ataupun sebenarnya di kampus Unisri sendiri juga punya kebun, Bapak. Tapi ah, kita seringnya di luar, di ah. Tawangmangu gitu-gitu. Itu pada jam kuliah berarti. Iya Bapak, karena kita Oh. ada SKS yang namanya itu SKS praktikum. Biasanya itu Hmm. diambil pada saat SKS praktikumnya. Biasanya setiap kali kunjungan ke lokasi nih ya, itu seharian. Tergantung mata kuliahnya Bapak. Ada beberapa kalau mata kuliah seperti survei lahan ataupun survei tanaman-tanaman kebun itu seharian. Oh, seharian ya. Oke. Wah, nyenengke banget sih. Ini saya lihat biasanya kalau anak pertanian ceritanya senang dolan, kemudian sobonya ke kebun, ke hutan gitu. Itu biasanya kulitnya agak gelap-gelap. Ini ternyata enggak begitu gelap loh ini ya. Alhamdulillah Bapak, tidak terlalu gelap. Atau mungkin kalau pas ke lokasi pakai mantol sing rapet banget itu Iya mesti ya. Bapak, kita pakai jaket anti UV Pak. Jadi Weh. mahasiswa pertanian sekarang itu rata-rata juga nggak gelap-gelap seperti yang dipikirkan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya Bapak. Saya membayangkan mesti keren banget ya. Kekinian gitu kan. Nggih. Tapi sik sangu pacul juga gitu Nggih. ya. Bawa pacul, bawa arit gitu ya, Bawa Pak. pacul, bawa arit ya, ndang iri suket ya. Iya. Oke, oke. Terus ini, Denny, yang menarik adalah dirimu itu sambil bersenang-senang ketika kuliah gitu kan. Tapi ternyata juga pernah punya kesempatan tahun ini ya Nggih, menjadi penerima beasiswa BI tahun 2025 tahun ini ya. tahun ini. Itu ada enggak sih syarat tertentu begitu yang sekiranya memang harus dipersiapkan gitu? Ada, Bapak, untuk mendaftar beasiswa dari Bank Indonesia ini ada Hmm. beberapa syarat. Yang pertama itu syaratnya pemberkasan. Hmm. Berkas yang harus disiapkan itu pada periode tahun ini, saya kemarin itu yang pertama itu KTP, Hmm. KTM, dan juga membuat motivation letter, Bapak. Motivation letter ini berisi tentang motivasi-motivasi apa aja teman-teman untuk mendaftar beasiswa Genbi, berisi juga latar belakang keluarga teman-teman juga. Selain itu, kita juga diharuskan untuk mencari surat rekomendasi Bapak dari dosen-dosen di tingkat fakultas kita. Berapa banyak surat rekomendasi yang dibutuhkan? Untuk mendaftar ini hanya satu saja, Oh, Bapak. satu cukup Iya, berarti ya. Ini siapa saja boleh, tidak harus dekan ah, ataupun kaprodinya. tapi dari dosen-dosen di pertanian berarti Iya, ya. Oke. dosen di tingkat fakultas itu. Aku pengen tanya yang ini. Harus membuat motivation letter Letter, ya. iya, motivation Boleh letter. tahu enggak sih biar kita semua juga tahu nih ya.
Isinya apa dulu motivation letternya itu, Denny? Oke, Bapak. Kemarin untuk motivation letter yang saya buat itu berisinya tentang perkenalan diri, Hmm, latar belakang orang tua, hmm, terus alasan saya mendaftar beasiswa Genbi, hmm. terus motivasi saya untuk kuliah. Nah itu, Iya, 2 yang terakhir, iya. alasan mendaftar Gen B itu apa itu? Nah, untuk Genbi sendiri itu singkatan sih, Bapak. Genbi itu Generasi Baru Bank Indonesia. Ini Hmm, tuh komunitas untuk penerima beasiswa dari BI. hmm. Nah, motivasi untuk menjadi Gen B ini yang pertama untuk meningkatkan skill kita dan juga untuk melanjutkan jenjang kuliah kita, Bapak. Skill apa sih yang ditingkatkan? Kalau dari kita yang diharapkan dari kita itu yang pertama skillnya yaitu kepemimpinan, Bapak. Ah, Dan yang kedua itu kepemimpinan dan juga terkait tentang media sosial. Sosial oke. sosial media spesialis dan juga karena kita itu zamannya yang modern ya Pak, digital, kita juga dilatih menjadi wirausahaan. Dari Hmm. skill, media, kepemimpinan dan juga wirausaha. Berarti alasan yang Denny tulis waktu di motivation letter itu soal itu berarti ya? Iya, Dapat kepemimpinan gitu kan, kewirausahaan dan juga kewirausahaan gitu kan. ya. Ndak secara spesifik apa yang kamu tulis waktu itu sehingga kemudian kamu jadi diterima nih beasiswanya begitu? Untuk yang saya tulis kemarin itu saya ingin melatih dan juga mengembangkan diri di bidang kepemimpinan, Bapak. Hmm. Kepemimpinan yang harus, berpikir kritis dan juga memiliki inovasi-inovasi terbaru untuk mendukung, mendukung Indonesia Emas tahun 45. Oke. Kowe bingung toh? Aku ya bingung. Tak takok nih ya. Kepemimpinan ki menurut si Denny gimana sih? Kepemimpinan itu apa toh? Kepemimpinan itu adalah orang yang memimpin suatu komunitas lain, Bapak. Ah. Denny punya pengalaman berorganisasi apa begitu? Saya pada tahun 2024 kemarin saya menjabat sebagai Ketua DEM Fakultas Pertanian, Bapak. Dari Fakultas Iya. Pertanian. Tugasnya apa itu? Untuk Ketua DEM Fakultas Pertanian, tugas saya itu mengkoordinasi teman-teman anggota dan juga membuat proker, menjalankan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas dan juga mengatur jalannya rapat dan juga memimpin teman-teman agar organisasi itu berjalan dengan lancar, Bapak. Sesuai Susah ndak? Yang susah-susah gampang sih, Bapak. yang bagian memimpin teman-teman itu loh, susah ndak? Kalau memimpin teman-teman sebenarnya nggak susah ya, Bapak. Oke, Karena oke. di tingkat Fakultas Pertanian itu alhamdulillah mahasiswanya itu rajin-rajin dan juga greget-greget, Bapak. Jadi kita mau manajemen Oh. mereka itu cukup mudah. Anak baik ini ya. Karena biasanya kan teman-teman kalau cerita jadi apa namanya ketua apapun itu di lingkup mahasiswa itu yang susah kan mengkoordinasi Iya, teman-teman ya. mengkoordinasi teman-teman. Dongel-ngel gitu Iya, loh soal itu. ngeyel-ngeyel, Bapak. Tapi teman-teman pertanian enggak ya? Alhamdulillah teman-teman pertanian semua, hampir semua anggota saya itu Manut-manut ya? manut-manut dan juga rajin-rajin, Bapak. Kamu sihir gimana itu? Waduh, kurang tahu juga itu, Pak. Tapi tiba-tiba sorry. Tapi memang beruntung aja ya mereka Iya, ini Bapak. ya, apa namanya, manut gitu Iya, ya. Oke. Waktu itu berarti selama 1 tahun menjabat 1 ya? tahun menjabat. Itu ada berapa kali kegiatan itu? Untuk di DEM Fakultas Pertanian kemarin itu ada 4 kegiatan, Bapak. Sukses semua? Sukses semua, alhamdulillah berjalan Alhamdulillah. lancar. Yang paling berat Yang dari 4 paling itu? berat alhamdulillah tidak ada sih, Bapak, karena kita satu sama lain itu saling mengerti dan gotong royong semua, saling mengerti, Bapak. Ketika Jadi dia bilang berjalan dengan alhamdulillah lancar. tidak ada itu, saya kok menangkap ada kesan kesombongan gitu ya kayaknya. Waduh. Ndak. Tapi ini lebih pada koordinasinya Iya, bagus berarti koordinasinya, ya. Bapak. Koordinasinya bagus, oke. Kuncinya itu di komunikasinya, Bapak. Weh, komunikasinya ya. Iya, kalau kita bisa memimpin berkomunikasinya dengan baik, menyuruhnya dengan baik, insya Allah mereka bakal melakukannya dengan senang hati dan tidak berat, Weh. Bapak. Berarti Denny ini termasuk kategori apa namanya ketua yang tidak atau jarang marah-marah berarti ya. Kalau marah-marah jarang sih, Bapak. Kalau menegur secara halus sering. Oh iya. Ini kayaknya saya harus belajar nih gimana cara menegur nih ya. Ini menarik ini. Berarti di pertanian itu komplit ya. Nggih, Bapak. Kemudian dirimu juga kalau saya lihat di sini itu kan ada ini apa namanya pernah top 10 juara video edukasi. Masih juga di lingkup Bank Indonesia berarti Iya, ya. Bapak. Tahun 2024. Itu apa itu? Juara video edukasi. Kamu buat video apa ini berarti? Oke, Bapak. Jadi pada tahun 2024 kemarin itu Bank Indonesia mengadakan sebuah kegiatan ataupun lomba yang namanya Mhm, video edukasi tentang kebijakan Bank Indonesia. Nah, mhm. kemarin itu saya membuat video edukasi tentang cinta bangga paham rupiah, Bapak. Cinta, Bangga bangga, paham paham, rupiah. rupiah. Nggih. Oke. Kenapa tema itu yang diangkat? Baik, karena masyarakat yang sering
dimengerti itu tentang itu peduli rupiahnya Bapak. Peduli rupiahnya. Peduli rupiahnya, nggih. Lah kenapa? Apakah sebelumnya memang tidak pernah peduli atau bagaimana? Waduh, semua tentang kalau rupiah itu biasanya lebih tertarik gitu loh, Pak. Kalau tentang uang Ah, itu biasanya masyarakat. Jadi saya memilih bagaimana cara tema CBB ini karena CBB ini mencakup informasi tentang cara merawat rupiah, cara membedakan uang palsu dan juga seperti itu, oh, Bapak. bagian anu ya, apa namanya? Membedakan uang palsu dan Iya, asli ya. dan juga cara merawatnya, Bapak. Saya tadi tuh apa rada deg-degan ketika merawat rupiah gitu ya. Apa dilus-lus gitu kan, terus kemudian tambah akeh gitu ya tau. Wah, nyenengke banget nek gitu itu. Berarti ada bedanya berarti Ada ya. bedanya, Bapak. Itu sekilas misalkan ya, kalau ndak pegang duit nih, cuma apa kasih tahu aja nih. Dilihatnya atau dirasakannya atau bagaimana itu untuk kemudian bisa tahu, oh ini palsu ini, oh ini asli nih, itu gimana itu? Oke. Kalau biasanya untuk membedakan uang asli dan juga palsu, biasanya itu diraba, Bapak. Di uang itu ada seperti pitanya. Kalau Hmm. diraba itu akan ada teksturnya, Bapak. Kalau kita Oh. biasanya diangkat uang rupiahnya itu diterawang kena sinar matahari atau Iya iya cahaya, iya. itu akan ada hologram-hologramnya. Itu Ah, dibuat dari Bank Indonesia untuk membedakan dari uang palsu dan juga asli, Bapak. iya, ini penting saya pikir waktu itu ya, karena banyak sekali kan apa mbok-de di pasar itu Nggih. sering kapusan itu Iya, soalnya. sering banget apa, kasus di pasaran tentang kejahatan uang palsu niku. Iya, kan apalagi apa pedagang-pedagang di pasar tradisional itu kan tidak punya alatnya gitu kan Nggih, untuk bisa apa mendeteksi mendeteksi itu ya. Wah, itu kasihan sekali itu. nggih. Terus kemudian dari video ini harapannya apa berarti Denny? Dari video ini diharapkan masyarakat itu paham Bapak, bagaimana membedakan uang palsu tadi, terus bagaimana cara merawat rupiah, seperti itu. Paham ya. Kemudian ini apa namanya? Ada ndak kira-kira pangsa pangsa kelompok khusus gitu yang sekiranya memang jadi target Target utama, iya ya. video ini Target utamanya itu lebih ke orang tua ataupun anak muda ke orang tua sih Bapak. Karena yang orang tua ya. iya, karena video ini diupload melalui sosial media. Jadi harapannya itu anak-anak muda dan juga orang tua lebih peduli terhadap rupiah. Artinya bahwa mereka jadi aware ini palsu atau Iya, enggak begitu ya. nggih. Tapi ada enggak apa namanya tujuan khusus yang orang tua misalkan dengan latar belakang apa begitu enggak? Tidak ada Bapak, Oh, untuk berarti umum umum, ya nggih, berarti ya. skala besar. Oke, top 10 itu berarti juara 10 gitu atau bagaimana? Masuk 10 besar, Masuk 10 besar. nggih. Tahu persis enggak berapa nomornya begitu? 7, 8, Tidak 4? ada, Pak. Oh, enggak ada. Cuma spesifik juaranya kemarin juara 1, 2, 3. Setelah itu top 10 juara video edukasi itu. Oke, oke. Saya tahu ini viewer saya ini enggak sabar soalnya ini. Ini bagian paling penting. Ini boleh sebut nominal nih, Bapak. Lo katanya semua cinta rupiah gitu Iya. kan. Kemarin tuh cuma dapet Cuma. souvenir sama beberapa uang pendanaan, Bapak. Oh Uang souvenir. transport, iya, Iya iya souvenir. iya. Merchandise dari Bank Indonesia. Oh. Itu kelompok atau anu sih? Dirimu Oh, sendirian toh? iya. Untuk video edukasi ini Hah? kemarin saya sendirian, Bapak. Individu. Oh individu. Iya, Oh individu. keren banget loh kamu itu berarti. Idemu berangkat dari mana itu? Karena kita sering kegiatan dari Bank Indonesia, Bapak. Kita sering dapat materi-materi seperti itu. Jadi saya tinggal mengaplikasikannya lewat Oh. sosial media saya. Oh gitu. Nggih. Wah ini menarik ini. Berarti ini hadiahnya dari BI saya rasa mesti besar ya. Alhamdulillah Aku cukup, arep Bapak. aku arep takon ki ra tegem do meri kok soalnya ya ta. Wis mangkane kowe tak bisiki, engko tak tulis ning nggon kolom komentar. Nek sempat Oke, ya oke. ben do meri gitu kan. Oke. Terus Denny ini orangnya sibuk ya toh. Sudah semester 7 tapi sudah sempat sempro dan sudah penelitian Penelitian. alhamdulillah begitu kan. Iya, Bapak. Kemudian apa namanya masuk komunitas Genbi Genbi. ya kan, generasi Bank Indonesia berarti. Mohon maaf, Bapak. Artinya Genbi itu generasi baru Indonesia. Ah, saya sok tahu ini. Ngawur ini. Karena BI itu pikir saya Bank Indonesia. Bukan, Salah Bapak, nih. bukan. Malu-maluin. generasi Baru Indonesia. generasi baru Indonesia. Itu berarti memang kelompok yang isinya mahasiswa semua ya? Iya, mahasiswa semua, Bapak. Mahasiswa semua dari berbagai semester, berarti berbagai angkatan. Dari yang masuk semester 4 dan juga semester 6, Bapak. Semester 4, semester 6, 6. nggih. Berarti selepas semester 6 itu keanggotanya sudah tidak lagi aktif Tidak berarti? lagi aktif di Genbi. Oh.
Tapi masih sering kalau misalkan diajak kumpul itu oke lah. Oke lah Bapak, Gitu kalau ya. diajak-ajak lomba ataupun kolaborasi kita masih oke. Denny ini ternyata dekat dengan duit ini ya. Waduh. Lah, sik tak tambah meneh iki jos pian soalnya. Denny ini ternyata juga lolos pendanaan PPK Ormawa tahun 2023. Anjih Bapak. PPK itu PPK itu kepanjangan dari Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Ormawamu apa ini? Kalau yang lolos pendanaan ini saya ormawanya Dem Fakultas Pertanian Bapak. Dapat duit lagi. Alhamdulillah kemarin lolos pendanaan 40 juta Bapak. Wow, 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 wow. 40 juta itu untuk apa aja? Untuk membangun desa Bapak. Kemarin itu Piye, kita menarik nih. Bangun desa piye iki? kita itu kemarin ambil temanya desa wisata Bapak. Ah, Dengan dana 40 juta itu kita diharuskan untuk membangun branding desa, meningkatkan kapasitas warga desa dan juga membuat fasilitas-fasilitas untuk menjadikan desa itu menjadi desa wisata. Boleh sebut nggak sih desanya? Boleh ya. Desa apa sih? Kemarin itu kita di Desa Mojogedang Bapak. Karanganyar. Iya, Karanganyar Mojogedang. Oke. Terus wisata apa yang diangkat di Mojogedang itu? Kalau di Mojogedang itu ada namanya wisata Embung Setumpeng Bapak. Embung Embung Setumpeng. Setumpeng, nggih. Oke. Embung itu berarti yang ada Kayak air-airnya gitu. air-airnya itu, iya Bapak. Kolam-kolam itu. Dikapaknya itu. Kalau kemarin itu kita membangun fasilitas-fasilitas dan juga memperbaiki fasilitas yang kurang Bapak. Selain itu kita juga melatih seperti meningkatkan kapasitas masyarakatnya, melatih Fasilitas gitu. yang kurang itu apa aja di sana berarti? Lebih ke memperbaiki dan juga merawat sih Bapak. Oh. Kayak memperbarui cat-catnya Oh, ataupun gitu. bangun-bangunannya yang Itu belum fasilitasnya semestinya. ya. Iya. Terus kemudian yang bagian SDM-nya kamu apain? SDM-nya itu kita mengajarkan tentang bagaimana menjadi tour guide ataupun membranding sosial medianya agar menarik lagi, membuat konten agar wisatanya itu tertarik gitu Pak. Itu disupervisi oleh dosen juga enggak? Iya Bapak. Oh, ada berapa dosen di situ? Kemarin itu satu, Bu Marmi selaku pembimbing kita. Menarik ini. Ini mestinya kan tidak individual ya? Tidak individual Dirimu Bapak. kan dengan kelompok begitu kan? Ada 14 orang. Oh, 14 orang. Pembagian pekerjaannya juga rata kan? Rata Bapak. Ada yang pegang seperti sekretaris, ada yang pegang tentang embungnya itu, ada yang SDM-nya, ada yang juga pangan lokalnya Bapak di sana. Pangan lokalnya apa di sana? Kemarin di sana itu ada namanya kayak getuk gitu Bapak, terus keripik pisang, sama satu lagi apa ya? Saya agak lupa namanya Bapak. Soalnya sangat tradisional. Gitu. Tapi makanan semua ya? Iya, makanan semua. Berarti selain memperbaiki fasilitas, menambah yang kurang-kurang, SDM-nya juga ditata. Iya, ditata. Terus kemudian juga yang lain termasuk kulinernya begitu ya. Project itu berapa lama, Denny? Kemarin tuh kita selama 1 semester Bapak, 6 bulan. 6 bulan full berarti 6 ya. bulan Terus full. kuliahmu piye? Kita juga dapat konferensi Bapak. Beberapa matkul kita konversi. Dan kegiatan kita kan enggak selalu setiap hari Pak di sana. Jadi kita kalau ada kegiatan di sana misalnya pelatihan ataupun ada tamu yang datang, kita datang ke Mojogedang itu. Kalau tidak ada ya kita kuliah seperti biasa. Tapi praktis kan setiap hari kalian harus standby di sana juga kan? Sampai tidur di sana juga enggak? Iya Bapak. Kita disediain posko di sana Bapak. Ya. Menarik ini. Project selama 6 bulan itu, terus kemudian respon masyarakat bagaimana? Alhamdulillah respon masyarakat itu baik Bapak. Ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun edukasi, antusiasnya mereka juga sangat luar biasa. Yang hadir itu sangat banyak Bapak. Itu melibatkan masyarakat mestinya? Iya, melibatkan masyarakat tentunya Pak. Melibatkan bagaimana itu? Kita melibatkan ketika kita ada kegiatan edukasi, kita mengundang mereka. Ketika kita perlu bantuan, misalnya kita kan memperbaiki fasilitas ya Bapak. Kita kan tidak bisa melaksanakan sendiri. Kita juga perlu masyarakat. Kita mengajak mereka dan alhamdulillah respon mereka baik dan antusiasme mereka juga sangat tinggi Bapak. Alhamdulillah sekali. Bagus lah, termasuk untuk promo Unisri berarti Iya ya. Bapak. Singkat. Ada lagi Denny ini juara 1 pentas seni UKM Seni Lokapala tahun 2023 juga. Iya Bapak. Iso seni barang loh. Jan. Raumum bocah iki ya ta. Itu seni apa berarti Denny? Kemarin tuh saya seninya seni karawitan Bapak. Main apa? Kalau di seni karawitan sendiri saya menguasai main gamelan itu saron sama kendang Bapak. Lebih bagus mana saron sama kendang? Lebih ke saron sih Bapak. Lebih seneng mana? Sebenarnya kalau lebih seneng kendang sih Bapak, karena di rumah itu
punya Aku wis- kendangnya. Aku wis nebak mesti kena Iya. enak main kendang ya. Iya. Itu memang dari kecil atau gimana? Dari kebetulan keluarga saya itu juga seni semua, Bapak. Oh alah. Dari kecil dari saya udah suka Yalah, seni. iya benar. Bapak, Ibu. Bapak, dari keluarga ayah itu satu keluarga itu seni semua. Bapak itu yang kuliner nabuh juga berarti? Iya, kuliner Oh, nabuh. Bapak biasanya pegangnya apa? Bapak itu kendang, Bapak. Oh alah, wes sip iki. Ya toh. Keren banget. Ini Den, kamu itu bersyukurlah ya. Iya, Kamu itu alhamdulillah. multi talenta gitu kan. Terus kemudian hadiahnya banyak ya toh. Alhamdulillah. Duitnya banyak berarti ya. Waduh. Amin, amin, amin. Silakan Mbak-mbak, cewek-cewek Allah ya toh. Den, boleh nanti ya kalau misalnya ada kawan-kawan dari mana saja pengen ngobrol dengan Denny, katanya dengan kok bisa tuh Mas begitu-gitu. Kok bisa tuh Mas begitu-itu. Iya. Gimana? Boleh diajarin enggak? Boleh ya nanti Boleh, ya? Bapak, siap. Dengan senang Ah, hati, dengan terbuka. Sip, sip. Teman-teman, saya tahu ini waktunya terbatas, tapi nanti kalau misalkan masih mau melanjutkan obrolan dengan Denny, silakan datang di Fakultas Pertanian di Universitas Unis Slamet Slamet Riyadi ya. Riyadi. Oke. Dia available 24 jam. Ya. Standby di fakultas. Den, makasih ya kehadirannya ya. Baik, Sehat Bapak. selalu, selalu Amin, menginspirasi amin, amin, ya. amin. Oke. Begitu teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye-bye.